Oke, selamat malam rekan-rekan semua. Kita ketemu lagi di acara Beta Talks malam ini, edisi Sabtu 30 Januari 2021. Malam ini topiknya adalah menguak misteri dari rahasia segitiga Bermuda, satu daerah berbentuk segitiga antara Florida, Puerto Rico, dan Bermuda di daerah utara Samudra Atlantik. Itu daerah itu dulu terkenal dengan banyaknya kecelakaan yang terjadi di sana. Terakhir mungkin kemarin saya sempat dengar ada yang bilang terakhir itu kasus tahun 2017. Tapi apakah benar di situ terjadi banyak kecelakaan itu ada hubungannya dengan UFO atau sekedar cuma karena pertemuan arus biasa dari arus laut dan karena cuaca buruk yang terjadi di sana? Yang paling terkenal di sana adalah kasus Flight 19 dari Angkatan Udara Amerika. Dan mungkin kita akan dengarkan bersama-sama dari beberapa sudut pandang. Ada dari sudut pandang spiritual dan juga dari sudut pandang pop culture dari yang dibawakan oleh Mas Nur dan Mas Dino Michael. Silakan Mas Nur. Ya, terima kasih Mas Joseph. Selamat malam semuanya. Terima kasih sudah bergabung di Beta Talks. Nanti kalau tidak sempat menonton lewat via live Zoom ini, mungkin bisa juga bagi yang lihat lewat YouTube bisa subscribe channelnya ya, channelnya YouTube Beta UFO Indonesia. Nah, segitiga Bermuda ini sebetulnya sudah kasus lama ya, dan kita mungkin kalau yang mengikuti sejak tahun-tahun 70-an itu sudah tahu tentang segitiga Bermuda. Awalnya akan saya coba untuk beri pengantar dulu dan kemudian nanti masuk dalam bahasan yang ingin saya kemukakan. Ada beberapa pandangan yang saya coba rangkaikan dengan melihat kronologi yang ada. Jadi nanti ini bisa didiskusikan mengenai apakah itu masuk akal atau enggak, atau mungkin ada penyebab-penyebab lain yang rekan-rekan semua pernah pikirkan ya. Nah, ada banyak situasi aneh tentunya ya di dunia ini dan misterius yang tidak dapat kita buktikan atau bantah. Jadi misalnya kejadian di segitiga Bermuda ini, ya, apakah itu benar? Dan apapun memang mungkin, jadi kita masih karena masih misteri, jadi kita tidak tahu atau belum tahu pasti apa penyebabnya. Nah, apakah segitiga Bermuda itu? Segitiga Bermuda juga dikenal sebagai segitiga setan atau Devil's Triangle, ya, adalah wilayah yang didefinisikan secara luas di bagian barat Samudra Atlantik Utara, di mana sejumlah pesawat dan kapal dikatakan telah hilang secara misterius. Nah, dalam budaya populer mengkaitkan berbagai penghilangan dengan paranormal atau aktivitas makhluk luar angkasa. Sebetulnya nanti yang mengenai penelitian melalui paranormal akan dibahas oleh Mas Dino. Nah, daerah segitiga ini adalah seperti dikatakan oleh Mas Joseph, merupakan sebuah jalur pelayaran yang paling banyak dilalui di dunia ya, dengan kapal-kapal yang melewatinya setiap hari untuk pelabuhan di Amerika, di Eropa dan Kepulauan Karibia. Jadi bukan berarti daerah ini terlarang untuk penerbangan atau pelayaran, daerah ini justru ramai sekali. Sehingga kalau memang belum ada statistik, setahu saya belum ada statistik antara berapa banyak kapal atau pesawat yang lewat dengan yang hilang. Artinya mungkin saja jumlahnya masih relatif kecil, tapi informasi atau berita-berita yang kemudian beredar itu membuat peristiwa-peristiwa hilangnya ini menjadi misterius dan heboh. Nah, sejarah insiden yang terkemuka itu antara lain adalah USS Cyclops. Itu insiden pertama yang paling menonjol ya. Jadi kapal bersama 309 awaknya itu hilang
pada Maret 1918. Artinya peristiwa ini memang sudah lama. Memang ada kemungkinan penyebabnya. Pertama, konspirasi Jerman. Jadi mungkin kapal ini ditorpedo atau diledakkan oleh orang-orang Jerman. Atau sebab yang lain yaitu kapal ini tenggelam karena kelebihan muatan dan kapasitas. Lalu yang terkenal memang adalah Flight 19 ya, jadi penerbangan 19 ini. Salah satu misteri terbesar di segitiga Bermuda adalah Flight 19 ya, pada 5 Desember 1945 sekitar pukul 14:10 waktu setempat, 5 pembom Avenger hilang saat terbang di atas Atlantik, khususnya di atas segitiga Bermuda ini. Nah, transmisi terakhir dari Flight 19 ini, dalam bahasa Indonesianya saya terjemahkan, kami memasuki air putih, dia sebutkan white water. Tidak ada yang terlihat benar, ya. Nothing seems right. Kami tidak tahu di mana kami berada, airnya hijau, tidak putih. Memang ini komunikasi atau transmisi terakhirnya. Kemudian ada pesawat yang lain, Star Tiger dan Star Ariel. Ya. Kedua pesawat ini hilang dalam tahun-tahun berturut-turut, 1948 dan 1949. Juga hilang saat di atas Bermuda. Ini adalah rute penerbangannya waktu itu. Jadi rutenya sama sebenarnya, karena ini memang pesawat jalur-jalur yang umum, hilangnya di sekitar ya di daerah segitiga Bermuda. Kemudian penerbangan DC-3 ya, DC-3 NC 16002 ini hilang di Bermuda juga ya. Padahal dia itu sudah dekat dengan Florida, jadi sekitar 50 miles dan sudah mau mendarat, terus tiba-tiba hilang. Itu terjadi pada tanggal 28 Desember 1948. Ada beberapa teori, jadi kita akan coba lihat apa sih yang menjadi penyebab. Muncul beberapa teori. Umumnya ada 7 teori, ya, teori besar ya. Pertama adalah human error, ada cuaca yang ganas, variasi kompas, petana hidrat, ada teori juga lubang cacing, ada UFO atau alien, dan monster segitiga Bermuda. Nah, yang pertama itu saya tidak akan bahas satu-satu memang, tapi ini secara garis besar saja. Human error ya, kesalahan manusia. Jadi salah satu penjelasan yang dikemukakan adalah memang kecelakaan-kecelakaan ini atau hilangnya pesawat atau tenggelamnya kapal atau hilangnya kapal itu karena human error. Nah, kemudian yang kedua adalah cuaca yang ganas ya, ombak yang ganas juga. Kadang memang ada gelombang badai itu bisa mencapai ketinggian maksimum 15 meter. Atau bahkan gelombang super yang asal pastinya kadang-kadang tidak diketahui, tiba-tiba muncul dan meninggi hingga 30 meter. Dinding air vertikal dan lubang yang dalam dapat dilihat di depannya. Jadi ini sering dijumpai juga oleh para pelaut. Ombak yang tiba-tiba muncul tinggi gitu ya. Biasanya kita pernah juga mungkin lihat di film-film ya. Kemudian ada juga compass variation. Jadi di kondisi tempat-tempat tertentu itu
kompas tuh bisa berubah-ubah arahnya karena pengaruh, memang pertama karena arah medan magnet buminya dan juga kondisi geografisnya itu menyebabkan kompasnya berubah-ubah sehingga itu membingungkan bagi pilot ataupun nahkoda kapal. Nah, kalau dalam kondisi yang tidak jelas itu bisa kehilangan arah ya, atau disorientasi. Ada teori yang lain yaitu metan hidrat ya. Sebenarnya kalau di tempat saya menggema ya. Jadi kalau metan hidrat ini itu di bawah tanah itu ada kandungan metana hidrat, di mana ketika yang terpendam di bawah sedimen es ataupun tanah di bawah itu lepas dan naik ke permukaan. Dan gas yang terlepas dan bercampur dengan air itu menyebabkan kapal-kapal yang di atasnya itu kehilangan daya apung. Jadi seperti ya akibatnya seperti tersedot gitu. Nah, apakah UFO menjadi penyebabnya? Jadi ini ada juga teori tentang UFO dan atau alien menjadi penyebabnya. Nah, ini nanti akan lebih ke arah ini karena kita di beta UFO ya. Atau disebabkan oleh monster-monster laut. Jadi apa sih yang terjadi sebenarnya? Saya akan mencoba mengajak untuk kembali ke tahun 1943. Jadi kan ada kecelakaan atau hilangnya pesawat penerbangan 19 atau flight 19 itu di tahun 45 ya, Desember 45. Nah, kita coba kembali ke tahun 43. Ada apa di tahun 43 ini? Nah, di tahun 43 ini ada sebuah peristiwa, yaitu yang terkenal dengan nama Philadelphia Experiment. Ini lokasinya dilakukan eksperimen itu di pelabuhan di Philadelphia. Nah, eksperimen ini melibatkan sebuah kapal, yaitu kapal destroyer USS Eldridge ya. Jadi ini ada filmnya juga, film yang dalam pop culture-nya, judulnya sama, Philadelphia Experiment. Ada sequel 1, sequel 2. Dan tujuan dari penelitian ini atau eksperimen ini adalah waktu itu Jerman tuh punya kapal selam yang ditakuti. Kapal selamnya yang namanya U-boat itu, walaupun kemudian bisa dipecahkan kodenya ya. Tapi ini banyak membuat kapal-kapal sekutu itu tenggelam karena kena torpedonya. Jadi mereka mengusahakan eksperimen untuk membuat kapal ini menjadi tidak terlihat. Ini krunya, ya, jadi foto di tahun 1942. Nah, rumors yang berkembang memang eksperimen ini diawali juga oleh teorinya atau apa ya, istilahnya itu kita tahu dengan Nikola Tesla. Walaupun
pandangan ini juga masih diragukan, tapi ada yang mengatakan bahwa ada teori-teorinya Tesla itu yang digunakan dalam eksperimen ini. Selain itu yang pasti adalah menggunakan juga teorinya Albert Einstein tentang untuk menguji unified field theory ya. Nah, eksperimennya bagaimana ya? Jadi memang secara resmi eksperimen ini tidak pernah diakui ya oleh pihak Angkatan Laut Amerika Serikat. Jadi eksperimen ini di kapal USS Eldridge ini itu semacam dibungkus lah ya, atau dikelilingi ya oleh kabel-kabel gitu ya, kabel-kabel, dan kemudian ada diberi aliran listrik ya yang high voltage gitu, sehingga menghasilkan medan magnet ya. Jadi high voltage-nya ini diproduksi oleh generator yang sangat besar. Ini memang pernah ada di gamenya Command Conquer atau Red Alert kalau tidak salah. Eksperimen ini juga di dalam budaya populernya. Nah, sebenarnya eksperimen awalnya ini sudah di tahun 1942, tepatnya di 22 Juli. Jadi generatornya itu sudah mulai diaktifkan. Nah, pada waktu generator diaktifkan, itu muncul, ini kalau ditulisnya adalah a green haze of fog ya, or fog form. Jadi ada semacam kabut berwarna hijau gitu yang menutupi atau muncul di sekitaran itu, di kapal itu ya. Nah, itu sebagai bentuk dari medan ya magnet tadi yang terbangkitkan oleh generator tadi. Dan ketika kabut hijau ini hilang, itu kapalnya juga hilang. Jadi ini yang sekali lagi ini rumors yang beredar ya, karena faktanya tidak pernah diakui, tidak ada rilis resmi dari Angkatan Laut Amerika Serikat. Jadi kalau tadi tujuannya adalah invisible dari radar, jadi tidak bisa ditangkap oleh radar, ini juga ternyata tidak bisa terlihat oleh mata. Jadi invisible ya dari segi pandangan mata. Kemudian secara perlahan-lahan, secara natural itu kembali muncul setelah 15 menit. Ini kira-kira jadi kapalnya tiba-tiba hilang. Namun efek yang berikutnya adalah awak kapal ini kemudian banyak yang mengalami sakit dan disorientasi. Bahkan kalau di filmnya juga ada yang ketika dia hilang kemudian muncul lagi, itu ada beberapa awak yang badannya itu tiba-tiba separuh berada di dalam, bukan terjepit tapi seperti menembus dinding logam kapalnya itu. Jadi seakan-akan waktu dihilang itu kembalinya itu kacau ya. Nah, final eksperimennya itu memang Oktober tanggal 28 tahun 43 ya, di Philadelphia Naval Yard ya. Jadi generatornya dinyalakan dan kemudian kapalnya hilang. Tapi kali ini itu beberapa menit kemudian itu dia muncul di Norfolk, Virginia. Jadi kapalnya itu di Philadelphia, terus hilang, dan beberapa menit muncul di Norfolk, Virginia. Dan terlihat selama beberapa menit, lalu hilang lagi dan kembali lagi ke Philadelphia. Itu mengalami semacam teleportasi. Ini kalau kita lihat, Philadelphia itu ada di utara gitu ya.
di sini. Sementara Norfolk itu ada di selatan ya. Dia bisa hilang di sini, muncul di Norfolk, kemudian balik lagi ke Philadelphia. Lalu apa hubungannya dengan segitiga Bermuda? Nah, ini memang salah satu pendapat yang mengatakan bahwa eksperimen ini membuat semacam apa ya, rekahan ruang dan waktu, ya, termasuk yang kemudian entah apakah itu kemudian dicoba juga di daerah segitiga Bermuda atau eksperimen ini juga mempengaruhi yang di segitiga Bermuda. Nah, ini tanggapan dari pemerintah, ya. Jadi pihak Angkatan Laut itu tidak pernah membuat laporan resmi. Dan banyak kemudian juga awak kapalnya itu yang jadi gila atau bahkan ada yang tewas juga. Dan berusaha untuk menjaga agar eksperimen ini tetap rahasia. Jadi intinya kalau ini akhirnya memang menjadi bagian dari teori konspirasi bahwa ada eksperimen rahasia yang seperti ini. Karena tidak pernah dirilis resmi dan tidak pernah diakui, tentunya akhirnya menjadi sebuah legenda ya, atau mungkin cerita yang bagi orang bisa percaya dan bagi yang lain bisa tidak percaya. Nah, setelah tahun 43 itu, saya akan masuk dalam sebuah kronologi. Jadi saya akan membawa untuk kita coba lihat kronologinya. Ya. Nanti kita coba akan hubungkan dengan segitiga Bermuda ini. Nah, kita tahu bahwa tahun-tahun 43 itu adalah masa-masa Perang Dunia Kedua. Dan tahun 1944 sampai 1945 itu banyak dilaporkan Foo Fighters. Ya. Foo Fighters itu, Foo itu artinya api ya. Dari bahasa Prancisnya itu. Fighters itu ya artinya lebih pada pesawat yang terbang gitu. Jadi Foo Fighters sebuah wahana terbang yang berbentuk seperti api, jadi cahaya bulat gitu, putih biasanya, dilaporkan pada banyak peristiwa di seluruh dunia. Nah, Foo Fighters ini yang menarik adalah pihak Jepang, pihak Jerman itu mengira ini adalah pesawat rahasianya Amerika. Sementara orang-orang Amerika mengira ini pesawat rahasianya Jerman. Jadi sama-sama tidak jelas ya, dan tidak tahu ini milik siapa waktu itu. Nah, pada tahun 45 juga kita tahu bahwa Amerika Serikat menjatuhkan bom atom pertama di dunia, ya, di Hiroshima dan kemudian di Nagasaki. Ya. Tapi sebelumnya juga Amerika sudah melakukan beberapa eksperimen peledakan bom atom di tanahnya sendiri ya, waktu itu mungkin di Nevada kalau tidak salah. Nah, tahun 45 itu ada Operation Paperclip. Jadi lebih dari 1.500 orang Jerman, terutama ilmuwan serta insinyur dan teknisi, itu dibawa ke Amerika Serikat dari Nazi Jerman untuk bekerja di pemerintah Amerika mulai tahun 45 dan meningkat setelah Perang Dunia Kedua, makin banyak. Termasuk kalau kita ketahui Wernher von Braun yang menjadi pelopor roketan di Amerika yang juga NASA waktu itu adalah dari Jerman juga. Juga Hermann Oberth dan sebagainya. Nah, tadi yang tanggal 5 Desember 1945 itu yang Flight 19 itu 5 pembom torpedo Grumman TPM Avenger itu hilang di atas segitiga Bermuda. Jadi kalau kita lihat Jerman itu kan sudah kalah ya, kalah di bulan-bulan lupa kalau Jerman kalahnya itu di bulan apa, di tahun 45. Namun di Desember itu ada 5 pesawat pembom torpedo pihak Amerika itu hilang di segitiga Bermuda.
Oke, jadi ini seakan-akan tidak ada kaitannya. Tapi kalau kita kembali merujuk pada penuturan dari Cory Good yang disampaikan oleh Mas Nugi dalam seri-serinya tentang Inner Earth Civilization, ya, tentang German Breakaway Group, juga yang pernah juga saya ulas di Beta Talks juga atau sebelumnya, yaitu tentang Haunebu, ya. Nah, ini kalau kita lihat apakah ada hubungannya, ya? Karena setelah Desember tahun 45 ini, tahun 1946 itu Laksamana Richard E. Byrd ini memimpin 4.000 pasukan militer dari Amerika, Inggris, dan Australia dalam invasi Antartika. Bilangnya sih cuman ekspedisi, ya, yang disebut dengan Operation High Jump. Nah, pada Februari 1947, itu Admiral Byrd melihat sebuah jenis pesawat yang aneh, berbentuk cakram dan memiliki kualitas bercahaya, dan bertemu dengan makhluk misterius. Kalau tidak salah disebut makhluknya adalah Aryani dalam buku hariannya Admiral Byrd. Operation High Jump ini invasi ke benua Antartika yang dinamai Operation High Jump. Tadi dikatakan terdiri dari sekitar 4.700 personel militer, 6 helikopter, 6 Martin PPM flying boats, 2 pesawat amfibi, 15 pesawat lainnya, 13 kapal pendukung Angkatan Laut Amerika Serikat, dan juga kapal induk, ya, the USS Philippine Sea. Jadi untuk sebuah ekspedisi penelitian ini sebenarnya terlalu menyolok. Tapi ini resmi, ya, ini harus diakui, Operation High Jump ini. Ada juga video dokumenternya yang juga kita bisa cari di YouTube juga. Namun sebagai ekspedisi yang dikatakan ekspedisi sains, ini menggunakan personel militer yang sangat besar. Pertanyaan saya memang, apakah ada hubungan antara pengiriman tentara militer yang begitu banyak, begitu besar, dengan hilangnya pesawat di Desember tahun 45. Ya. Karena itu juga terjadi setelah Perang Dunia Kedua, dan kita tahu kalau kita hubung-hubungkan dengan adanya informasi bahwa Jerman di waktu dengan Nazi itu ada hubungannya juga dengan, entah itu yang dikatakan waktu itu adalah makhluk dari luar angkasa, tapi kemudian mungkin itu justru dari Inner Earth Civilization. Karena kalau kita lihat Admiral Byrd ini sering dihubungkan dengan teori Hollow Earth. Nah, di tahun-tahun kemudian, tahun 47, itu mulai gelombang penampakan UFO atau piring terbang yang makin masif di Amerika. Ada insiden di Pulau Mauri tanggal 21 Juni, ada Kenneth Arnold melihat beberapa pesawat tanggal 24 Juni, dan juga ada insiden Roswell pada tanggal 7 Juli. Nah, 24 Septembernya tahun 47 juga, itu Presiden Amerika Serikat Harry S. Truman ini membuat executive order, ya, untuk membentuk Majestic 12 atau MG-12. Ini nama kode dari Komite Rahasia yang diduga terdiri dari ilmuwan, pemimpin militer, dan pejabat pemerintah. Dibentuk pada tahun 47 untuk memfasilitasi pemulihan dan penyelidikan pesawat luar angkasa asing. Dan Desember tanggal 30, Mayor Jenderal L.C. Craigie, Direktur Riset dan Pengembangan, mengeluarkan perintah pembentukan Project Science atau Project Saucer. Jadi kalau kita lihat di Amerika waktu itu benar-benar ada komite-komite yang dibuat khusus, atau ada project-project
yang tidak lagi rahasia saat ini, jadi diakui memang ada, jadi bukan cuma rumors ini, itu memang menyelidiki tentang benda terbang aneh ini, atau yang kita kenal sebagai UFO. Dan ini aktif sepanjang hampir di tahun 48. 7 Januari tahun 48 ada insiden yang dikenal dengan nama insiden UFO Mantle. Apa itu? Ini ada penerbang yang bernama Thomas Mantle ini itu waktu mengejar sebuah benda terbang aneh atau beta itu, kemudian pesawatnya itu hancur, jadi terus jatuh. Mantle ini kemudian banyak disebut sebagai korban pertama atau kematian pertama yang disebabkan karena UFO. Lalu 1 Oktober tahun 2008 ada pertempuran udara Letnan George F. Gorman ini dengan UFO. Ini juga dipublikasikan secara luas, tidak dirahasiakan. Ini ilustrasinya waktu Kapten Thomas Mantle dengan menggunakan pesawat B-51 Mustang ini mengejar sebuah benda. Rilis resminya memang dikatakan bahwa Thomas Mantle ini mengejar planet Venus. Jadi waktu itu melihat planet Venus dan dikira benda terbang aneh gitu ya. Ya, sebagai seorang pilot rasanya kok aneh ya kalau salah menafsirkan planet Venus sebagai pesawat aneh gitu. Nah, selanjutnya Project Sign ini didesain ulang sebagai Project Grudge dan atau Blue Book ya, dalam menghadapi superioritas udara alien yang dianggap bermusuhan. Kemudian ini kalau ini datanya juga dari yang lain. Tahun 49 itu dimulai pembuatan di S4 ini ya. Jadi pelatihan beamship Type 2 ini di Groom Lake. Groom Lake ini kemudian kawasannya yang dikenal sebagai area 51 juga. Tapi S4 ini tidak sama dengan area 51. Nah, tahun 52 sampai tahun 70 Project Grudge ini resmi menjadi Project Blue Book. Melakukan serangkaian studi sistematis tentang UFO dilakukan oleh Angkatan Udara Amerika Serikat. Dan tahun 52, ini yang menarik, karena ini cukup spektakuler waktu itu, Bandara Nasional Washington dan Pangkalan Angkatan Udara Andrews itu mendeteksi sejumlah UFO di layar radar mereka. Pada tanggal 19 Juli tahun 52 dan terbang di atas US Capitol pada tanggal 12 Juli. Jadi ini ada peristiwa di mana ada beberapa benda terbang aneh itu melayang di atas gedung Capitol Amerika. Nah, lalu di tanggal 28 Juli itu keluar pernyataan resmi. Jadi ini bisa dicek juga di surat-surat kabar juga diberitakan bahwa Angkatan Udara telah memerintahkan pilot-pilot jetnya itu untuk menembak jatuh setiap piring terbang, dan perintah itu dikonfirmasi oleh juru bicara Angkatan Udara. Dan Presiden Truman di November tahun 52 itu menciptakan Badan Keamanan Nasional yang super rahasia dengan perintah eksekutif rahasia. Tujuan utamanya adalah untuk menguraikan komunikasi dan bahasa alien dan menjalin dialog dengan alien jika mungkin. Nah, ini memang ada yang sudah bisa diverifikasi faktanya dan ada yang memang belum. Tapi kalau kita lihat kronologinya, di tahun-tahun itu, kita bisa lihat bahwa UFO ini adalah sebuah ancaman serius. Setidaknya bagi Amerika. Kalau tadi kita lihat ada peristiwa di tahun 45 pesawatnya yang 5 pesawat langsung 5 pesawat Avenger itu hilang bersama-sama. Ya kalau hilang 1, 4 balik itu kan masih oke lah ya, masih kira-kira gitu ya. Tapi ini 5 hilang semua. Sehingga saya kemudian
mencoba menghubungkan dengan Operation High Jump, ini hilangnya 5 pesawat ini bukan masalah sepele, ya memang tidak sepele, tapi bukan karena masalah alam mungkin ya, sehingga harus ada upaya di mana semacam ya apa ya, ini mungkin harus ada ancaman dari yang lain gitu, sehingga kemudian di tahun berikutnya itu dikerahkan militer ke Antartika. Dan di sana juga Admiral Byrd melihat ada pesawat-pesawat aneh yang berpendar cahaya gitu. Ini diberitakan ya, Juli 28 tahun 52 itu, pilot itu ditugaskan, diperintahkan untuk menembak jatuh saucers. Saucers itu piring terbang ya. Kalau sudah masuk jarak tembaknya disuruh tembak. Ini gedung Kapitol waktu itu ada beberapa UFO yang muncul. Nah, dari Truman sendiri di tanggal 4 April tahun 50 itu pada kesempatan White House Press Conference itu mengatakan bahwa I can assure you that flying saucers, given that they exist, are not constructed by any power on Earth. Jadi kalau bagi yang tidak begitu mengikuti berita-berita ini dan kemudian tidak percaya, saya tidak percaya UFO itu ada ya masih oke lah ya. Tapi kalau bagi yang mengikuti, sebenarnya ada banyak sekali pernyataan-pernyataan dan apa ya semacam bukan kalau kita bilang fakta mungkin orang meragukan. Tapi ada banyak berita, ada banyak informasi dan ada banyak ucapan-ucapan dari Presiden Amerika Serikat waktu itu yang menjelaskan bahwa piring terbang atau UFO ini ada, mereka eksis. Nah, kita kembali ke Admiral Byrd. Siapa Admiral Byrd ini ya? Jadi Admiral Byrd ini Laksamana Muda Richard Evelyn Byrd ini itu seorang perwira angkatan laut yang berspesialisasi dalam prestasi eksplorasi. Jadi memang suka sekali untuk melakukan ekspedisi dan eksplorasi. Dia adalah seorang penerbang Amerika perintis, penjelajah kutub, dan penyelenggara logistik untuk di kutub. Penerbangan pesawat di mana dia menjabat sebagai navigator dan pemimpin ekspedisi melintasi Samudra Atlantik, Samudra Arktik, ya, dan dataran tinggi Antartika. Byrd mengklaim bahwa ekspedisinya adalah yang pertama mencapai kutub utara dan kutub selatan melalui udara. Admiral Byrd meninggalkan sebuah buku harian. Memang buku harian ini kontroversial, ya. Ada yang bilang, oh ini hoax, ini bukan asli, ini cuma bikinan, ya. Tapi ini yang kemudian memang menjadi banyak dibicarakan di kalangan ufologi atau yang juga biasanya dianut oleh penganut teori Hollow Earth juga ya, di mana ia diduga menceritakan tentang pengalamannya saat memasuki interior berlubang bumi. Waktu itu dia bersama dengan seseorang ya pilotnya juga, dan melakukan perjalanan 17 mil melintasi pegunungan, danau, sungai, tumbuhan hijau, dan kehidupan hewan. Jadi waktu itu saat Admiral Byrd melintas di kutub utara itu, dia melihat suasana itu jadi berubah, kan musimnya kan dingin sekali ya, tiba-tiba dia melihat tumbuhan hijau, ada sungai, ada danau, jadi beda ya, suatu hal yang sebetulnya tidak ada di kutub itu. Nah, dan ada hewan-hewan gitu ya yang dilihat oleh Admiral Byrd ini. Nah, Byrd juga mengatakan bahwa kutub utara dan selatan ini hanyalah dua dari sekian banyak semacam bukaan atau portal ya menuju bagian dalam bumi. Nah, ini memang mungkin menarik kalau ada bahasan khusus tentang Hollow Earth. Tapi Hollow Earth itu sendiri saya sendiri tidak meyakini bahwa bumi ini berongga. Saya lebih membayangkan bahwa di
bawah bumi, bukan di dalam, jadi di bawah permukaan bumi ini ada banyak gua-gua yang cukup besar, ya, yang mungkin dihuni, ya, atau bentuknya seperti ya pangkalan-pangkalan tapi di bawah tanah. Nah, gua-gua yang besar ini itu memang mungkin sekali dihuni oleh makhluk-makhluk cerdas, ya, yang kemudian kita kenal sebagai Inner Earth Civilization atau peradaban di dalam bumi. Ini ilustrasi, ya. Ini foto saat Operation High Jump itu. Ini foto kira-kira apa tentang Foo Fighters gitu, ya, atau pesawat yang bercahaya gitu. Ini gambar bukan foto, gambar ya, ilustrasi. Ini juga ilustrasi. Karena waktu itu Admiral Byrd juga mengatakan bahwa dia melihat ini ada yang apa simbol swastika juga. Apakah Admiral Byrd melihat di Glock ini misalnya? Dia tidak bisa tahu pasti, tapi dari buku hariannya emang dikatakan bahwa pesawat aneh yang dilihat itu ada simbol swastikanya. Nah, ini ada foto UFO yang dibuat oleh Josh Adamski. Memang sekali lagi banyak yang tidak mempercayai Adamski. Ini adalah foto sebuah kapal induk alien gitu, ya, dan mengeluarkan dari dalam ini UFO yang besar ini yang berbentuk cigar shape. Ini kalau di bahasan di Haunebu ini termasuk yang namanya Andromeda Gerat. Itu mengeluarkan Scott shape yang berbentuk seperti ini. Waktu itu difoto berupa cahaya-cahaya seperti ini. Nah, ini juga piring terbang yang jenis Haunebu yang difoto oleh Adamski. Adamski mengalami kontak dengan alien yang mengaku bernama Orton itu di tahun 1952. Nah, yang menarik juga di tahun 55 ya, entah apa yang mendasari ini, Jenderal Douglas MacArthur itu pernah mengatakan bahwa the nation of the world will have to unite for the next year. The next war will be an interplanetary war. The nation of the earth must someday make a common front against attack by people from other planet. Sebenarnya kata-kata ini juga mirip dengan yang pernah dikemukakan oleh Presiden Ronald Reagan ya, waktu di sidang PBB waktu itu. Ya, kira-kira hampir sama kata-katanya bahwa kita ini harus bersatu karena kita tuh bisa saja mendapatkan ancaman dari alien. Nah, sebetulnya ini yang ingin kalau bisa kita diskusikan, apakah segitiga Bermuda ini, ya memang menurut saya mungkin banyak kasus kecelakaan itu karena ya bisa kena human error, bisa karena badai atau cuaca yang ganas gitu, mungkin ada sebab-sebab lain juga. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa oh di sana ada pangkalan alien misalnya. Dan pernah ada buku juga yang mengatakan bahwa Dajjal dari segitiga Bermuda ya. Kalau mau dibahas silahkan saja. Itu kan kita bisa lihat dari berbagai sudut pandang. Namun dari apa yang ingin saya kemukakan ini, saya melihat bahwa ada kejadian hilangnya 5 pesawat yang dalam Flight 19 itu di segitiga Bermuda, dan kemudian ada peristiwa ya semacam invasi militer secara besar-besaran ke Antartika, dan ini tidak terlepas dari kemungkinan adanya Inner Earth Civilization yang bermukim di Antartika yang sebelumnya di masa era Perang Dunia Kedua itu mereka kerjasama dengan Nazi Jerman yang waktu itu kemudian dihubungkan dengan adanya Haunebu dan sebagainya. Termasuk nanti kita bicara dengan hubungannya dengan Frill Society atau Tool Society ya, dengan secret societies yang ada di Jerman waktu itu
yang katanya mereka menjalin kontak dengan aliens juga. Jadi walaupun Jerman kalah dengan sekutu, terutama dengan Amerika, namun alien-alien yang bekerja sama dengan Jerman waktu itu kan belum kalah ya. Mereka masih ada di Antartika, dan kemudian ada beberapa peristiwa yang terjadi, yaitu hilangnya pesawat, kemudian juga tahun 50 hingga sampai akhirnya tahun 52 itu pihak di gedung Kapitol itu kedatangan UFO juga ya. Jadi setelah itu pun ada perintah-perintah juga untuk menembak jatuh UFO. Jadi seakan-akan kalau kita lihat memang antara Amerika ini itu ada semacam perang gitu ya dengan makhluk cerdas yang bukan manusia. Entah itu dari mana, mari kita diskusikan. Itu Mas Joseph, sementara itu dari saya, mungkin kita bisa lanjutkan dengan yang lain. Oke, terima kasih Mas Nur. Sambil menunggu Mas Dino untuk join, karena Mas Dino masih ada sedikit kendala untuk join ke diskusi ini. Saya buka pertanyaan aja. Kalau siapa yang mau bertanya atau mau diskusi, silakan langsung saja bertanya. Oke, dari pertama mungkin Mas Galih. Mas Galih, silakan. Halo Mas Yosef, selamat malam. Selamat malam Pak Mas Nur, Galih. selamat malam. Selamat malam. Suara saya cukup jelas, Pak Nur, Mas Yosef? Jelas Mas Galih. Cukup jelas ya? Ya, Pak Nur, terima kasih sekali, paparannya sangat menarik, dan tema segitiga bermuda ini memang salah satu yang menjadi alasan saya. Tapi dari sekian banyak ya menyukai UFO tuh ya, awalnya saya juga tahu segitiga bermuda ini gitu. Jadi banyak teori, akhirnya ternyata ada kaitannya dengan UFO, dan ini membuat saya juga jadi suka sama UFO salah satunya gitu. Nah, Pak Nur, ada beberapa pertanyaan sih, tapi coba saya mungkin ada 3 pertanyaan ya Pak, simpel sih Pak pertanyaannya Pak. Terkait dengan ini Pak, terkait dengan segitiga bermuda Pak. Selama ini pernah nggak sih Pak ada laporan yang menunjukkan kalau ada seseorang ataupun pesawat ataupun kapal laut yang pernah lolos gitu dari si segitiga bermuda dan juga membuat kesaksian? Apa tadi udah dijelaskan atau saya terlewat? Nanti mohon ininya Pak, kira-kira jawabannya. Itu yang pertama. Terus yang kedua Pak, terkait dengan paparan Operation Hate Jump tadi, Admiral Byrd yang tadi Pak Nur sampaikan, itu juga sangat menarik sekali. Saya juga pernah baca juga kalau nggak salah si Admiral Byrd ini ketemu sama si Aryani ya. Aryani itu Inner Earth Civilization. Tapi saya masih belum dapat nih gambarannya Aryani itu bentuknya humanoid kah atau seperti alien kah atau apa gitu Pak. Itu yang kedua. Nah yang terakhir, ketiga, ini lebih kepada pendapat Pak Nur saja Pak. Terkait dengan segitiga bermuda, Pak Nur sendiri, menurut pendapat Bapak tuh lebih percaya kalau ini merupakan benar-benar fenomena alam, paranormal, atau memang ada aktivitas ataupun ada base alien di bawah segitiga bermuda sana Pak. Mungkin itu saja Mas Yosef. Pak Nur, terima kasih banyak sebelumnya. Oke, terima kasih Mas Galih. Silakan Mas Nur. Ya, terima kasih Mas Galih. Yang pertama, kawasan itu adalah kawasan yang banyak sekali dilalui oleh baik itu kapal maupun pesawat terbang, dan banyak yang selamat waktu lewat sana. Jadi tidak berarti bahwa kalau lewat sana pasti hilang. Enggak. Jadi banyak sekali kapal yang lewat sana. Nah, apakah ada yang pernah mengalami dan kemudian selamat? Banyak. Dan juga banyak yang mengalami misalnya badai tapi kemudian selamat. Sama halnya kalau di Indonesia ini kan pernah heboh dengan segitiga masa Lembo dan sebagainya. Atau mungkin di daerah Laut Banda atau Laut Aru itu kan juga lautnya cukup ganas juga. Banyak kapal yang mungkin kandas atau tenggelam di sana. Ya. Tapi yang selamat juga banyak, karena tiap hari juga kapal itu hilir mudik ya. Sama halnya juga misalnya kita tahu bahwa ada beberapa kali kecelakaan pesawat, mungkin bukan 1 atau 2 kali,
di daerah-daerah misalnya Laut Jawa mungkin ya misalnya. Tapi kan bukan berarti Laut Jawa itu kemudian angker dan sebagainya. Artinya karena apa? Karena banyak sekali pesawat yang lewat sana juga. Nah, segitiga Bermuda itu sebetulnya juga sama. Ada banyak sekali kapal dan pesawat yang lewat sana dan selamat. Yang pertama. Yang kedua, sehubungan dengan Aryani. Ya, Aryani adalah apa istilahnya ya? Mungkin makhluk atau peradaban atau yang ditemui oleh Admiral Byrd. Itu bentuknya seperti apa? Sejauh yang saya tangkap dengan apa yang saya baca, bentuknya seperti Nordik. Ya, artinya seperti manusia biasa. Saya tidak begitu ingat tentang ukuran tingginya, tapi kira-kira mungkin hampir sama dengan orang-orang ya, seperti kita. Bahasa yang digunakan mirip-mirip bahasa Skandinavia atau Jerman gitu, yang juga mungkin ya makanya dari situ memang lebih banyak dikenal dengan istilah Nordik. Nah, yang ketiga, bagaimana pendapat saya tentang segitiga Bermuda? Apakah itu karena fenomena alam atau ada pangkalan alien di sana? Pangkalan alien menurut saya banyak. Ini jadi tidak hanya di segitiga Bermuda. Karena kalau pendapat saya itu alien yang datang ke bumi. Jadi ada dua kemungkinan ya. Pertama, alien yang datang ke bumi. Kedua adalah alien yang sudah ada di bumi. Ya. Alien yang sudah ada di bumi ini kan belum tentu ekstraterestrial. Bisa saja karena saya punya pendapat atau pandangan juga, mungkin ya ini masih hipotesis dalam arti belum ada kajiannya. Karena kita tahu juga studi ufologi ini kan juga susah sekali ya untuk bisa memastikan ya. Tapi saya membayangkan begini, ini nanti akan kembali misalnya seperti ke Anunnaki gitu. Karena kalau kita misalnya lihat sejarah perkembangan manusia, itu ada spesies-spesies manusia lain selain kita, yaitu misalnya Neanderthal, kemudian Denisovan, dan lainnya yang mungkin kita belum ketemukan. Artinya tidak atau belum diketemukan bisa saja bukan berarti mereka tidak ada. Hanya karena menunggu waktu aja untuk ditemukan. Nah, dengan perkiraan kalau seandainya ada bahaya yang menimpa manusia saat ini, ya, kalau saat ini ada bahaya. Kita pernah dengar di acaranya Pak Freddy waktu itu membahas tentang Goldilocks. Salah satu kemungkinannya adalah untuk survive adalah membangun koloni-koloni di bawah tanah. Jadi saya membayangkan kalau seandainya manusia-manusia di zaman dulu, yang menurut kepercayaan beberapa orang itu sudah cerdas dan berperadaban tinggi, bukan hal yang mustahil mereka juga akan membangun atau kemudian masuk ke dalam bumi dan kemudian menghuni atau menetap di sana karena itu lebih aman. Nah, itu bisa tersebar di mana-mana. Ya. Bisa juga mungkin di salah satunya di kawasan segitiga Bermuda, karena di kawasan itu juga cukup misteri ya, cukup misterius. Jadi juga beberapa lokasi-lokasi lain yang kita bisa duga sebagai tempat pangkalan alien. Itu kira-kira dari saya, Mas Galih. Mungkin kalau ada pertanyaan lain, silakan. Terima kasih, Pak Nur, Mas Yosef. Cukup sangat menjawab sekali. Terima kasih, Mas Galih. Selanjutnya mungkin Mas Ferry Simatupang. Saudara hands up. Silakan, Mas Ferry. Yang mengenai ini, Mas Nur, mengenai apa tadi Philadelphia eksperimen itu, yang ada gambaran keadaannya ada timbul ini green fog dan lain-lain, itu sumbernya dari mana? Apakah ada yang menyaksikan ini catatan tidak resmi atau ada orang luar atau gimana itu? Itu memang dari
kan gini, memang ada beberapa investigator yang menyelidiki tentang Philadelphia eksperimen. Misalnya mewawancarai sejumlah saksi, mungkin keluarga dari awak kapal, dan mungkin jadi artinya informasi itu nampaknya dapat dari sana. Oke, thank you. Tapi Oke, sekali lagi ya, kepastiannya kan kita tidak bisa tahu. Ya. Tapi kalau kalau itu kan kalau apa namanya ya aduh yang ini yang seperti kasus yang berita UFO yang banyak kemarin itu kan ada setelah waktu ini kan harusnya kan bisa dibuka kan kalau misalnya ada ini ya ada arsip terkait dengan peristiwa itu ya. Iya, cuman kalau misalnya maksudnya mengenai itu ya Freedom of Information Act-nya itu setelah 50 tahun ya, mestinya bisa, tapi kadang-kadang mungkin sudah diblok hitam gitu loh, dan mungkin ada beberapa dokumen pun ya mungkin memang benar-benar dirahasiakan. Oke, thank you. Thank you Mas Ferry. Emang ada beberapa kasus zaman dulu yang sampai sekarang masih jadi misteri karena kurang adanya bukti langsung ya. Aku ambil contoh dulu kapal di Selat Malaka, kapal Urang Medan itu yang tiba-tiba meledak. Ya, waktu ditemukan semua kapal kru kapalnya udah meninggal dengan ekspresi ketakutan. Itu beredar dan sampai diselidiki banyak pihak, tetapi sumber resminya masih nggak jelas. Walaupun ada sekitar berapa mercusuar di daerah Malaka dan Malaysia situ yang menerima panggilan SOS. Oke, silakan Pak Bimo. Oke. Terima kasih ya Mas Yosep. Oke, silakan Pak Bimo. Saya ingin menanyakan, kira-kira apa ada hubungannya antara Bermuda Triangle itu dengan benua Atlantis yang hilang? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, misalkan memang ini kasus alien yang melakukan satu abduction atau penculikan kepada skuadron terus dan kapal-kapal dan lain-lain, kira-kira tujuannya apa dari mereka? Apakah mereka melakukan satu percobaan kepada manusia atau gimana? Lalu yang terakhir adalah yang ketiga adalah bagaimana pandangan Mas Nur itu mengenai pesawat Malaysia Air MH370. Itu aja Mas dari saya. Terima kasih. Ya. Yang pertama tentang Atlantis. Ya. Sejauh yang saya ikuti adalah Atlantis menurut Plato. Ya. Karena itu saya anggap sebagai dasar atau yang pertama tentang informasi mengenai Atlantis. Jadi mau tidak mau saya akan pakai dasar itu, dan itu kalau lihat lokasinya harusnya tidak sampai ke Bermuda, tapi lebih dekat ke arah Eropa atau di Mediterania ya, yang ada dugaan itu memang di Kepulauan Azores. Itu dulunya ada daratan yang kemudian runtuh. Jadi daratannya memang rapuh dan kemudian runtuh dan menyisakan beberapa kepulauan yang disebut dengan Kepulauan Azores. Kalau yang di segitiga Bermuda itu memang ada ditemukan beberapa peninggalan atau artefak-artefak yang terutama di perairan di Bimini Islands itu. Jadi apakah itu berhubungan dengan Atlantis? Kita tidak tahu. Saya tidak tahu juga. Terutama saya tidak tahu. Atlantis itu sejauh atau sebesar apa? Atlantis jika memang ada, memang pakai kata jika ya. Jadi jika memang ada, bisa saja
merupakan sebuah federasi karena di Atlantis ini mitologinya terdiri dari 7 kerajaan. Jadi bisa saja cukup luas ya, cukup luas lokasinya. Artinya sama dengan misalnya katakanlah Eropa misalnya atau Amerika Serikat kan cukup luas ya. Dan mungkin saja Atlantis itu cukup luas, jadi punya juga negara-negara yang masuk dalam wilayah atau kerajaan-kerajaan yang tergabung dalam Atlantis itu yang mungkin bisa juga sampai sejauh itu. Tapi apakah Bermuda ada hubungannya dengan Atlantis? Saya tidak tahu pasti. Ya. Karena saya tetap pikir bahwa di sana tidak ada bukti bahwa ada benua yang tenggelam. Kalau di Azoresnya ada kemungkinan memang. Nah, yang kedua, minta bantuan Mas Joseph, yang kedua tentang apa ya? Maaf Mas, tadi aku lagi nggak fokus. Bisa diulang Pak Bimo? Aku tadi lagi sama Mas Dino chatting. Yang kedua, misalkan memang oh iya, saya ingat kasus flight itu tentang penculikan. Apakah mereka diculik oleh alien ya? Ya. Sejauh saya ikuti informasi tentang flight 19 ini sebetulnya nampaknya sudah ada ditemukan bangkai-bangkai pesawatnya, Pak. Jadi ya ditemukan memang dalam kondisi yang sudah penuh dengan lapisan seperti karang dan sebagainya itu karena sudah lama sekali. Nampaknya mungkin tidak diculik, nampaknya memang mereka jatuh. Ya. Tapi mengapa 55 itu jatuh bersama-sama dan menjadi lost contact secara mendadak? Saya memang menduga memang ada intervensi alien di sini. Ini dugaan saya. Ya. Karena saya mengkaitkan ini dengan Operation High Jump. Jadi peristiwa hilangnya 5 pesawat ini tentunya ya ini kalau saya berandai-andai bahwa saya menjadi pihak perwira tingginya Amerika itu ya. Pasti saya akan berusaha mencari tahu apa yang terjadi pada anak buah saya. Tidak mungkin hilang ya sudah kita berbelasungkawa kemudian kita anggap case-nya selesai. Saya kira tidak dan pasti akan diselidiki. Kalau kita mencoba untuk berpikir secara awam, ya, hilangnya 5 pesawat ini dengan adanya transmisi yang terakhir cukup aneh. Itu memang sulit dijelaskan ya. Kalau itu misalnya karena peristiwa alam. Karena kondisinya tidak dilaporkan adanya badai atau cuaca buruk saat itu. Namun malah dikatakan bahwa white waters, ada green waters, jadi dengan kondisi yang mereka merasa asing dan sebagainya. Jadi apakah mereka mengalami ada green fog dan sebagainya kita tidak tahu. Jadi karena tidak ada detail yang kita bisa pakai. Nanti khawatirnya malah kita berandai-andai dan salah. Namun hilangnya itu menurut saya jatuh. Jatuhnya kenapa ya dugaan saya, ini kan dugaan lagi, itu karena intervensi alien dan kemudian diikuti atau dilanjutkan dengan upaya penyerangan ke Antartika melalui Operation High Jump. Nah, yang ketiga tentang apa itu? MH370. Nah, ini saya mungkin sama seperti yang lain juga tidak tahu, ya, tidak tahu apa yang terjadi karena yang saya memang mengikuti beritanya dulu ya, tapi saya tidak mengikuti terus-menerus. Pilotnya katanya ditemukan simulator di rumahnya, tapi ya mungkin setiap pilot mungkin punya simulator ya di rumahnya, apalagi kalau dia senang main simulator.
Jadi bukan hal yang aneh lah menurut saya. Apakah pilotnya ada indikasi mau bunuh diri? Saya kira juga sepertinya tidak. Ya, sepertinya tidak. Ada yang bilang mengalami disorientasi. Ya, jadi pesawatnya belok sendiri kemudian mengarah ke laut luas, laut lepas yang kemudian ya istilahnya kehabisan bahan bakar. Karena penerbangannya harusnya cuma 5 jam ya antara Malaysia sampai ke China ya waktu itu ya. Ya. Jadi saya belum sampai pada kesimpulan adanya intervensi makhluk asing sih di sini. Jadi kecelakaan yang entah apa sebabnya, mungkin kesalahan instrumen di pesawatnya atau seperti itu. Karena kalau dia misalnya pesawatnya jatuh di lautan Pasifik itu saya kira susah sekali carinya. Nah itu ibarat cari jarum di jerami ya mungkin ya. Jadi apalagi kalau tenggelam dan kemudian pecah menjadi serpian-serpian ya mungkin. Bahkan kalau tidak salah sudah pernah ada yang mengatakan menemukan sisa ya di beberapa tempat. Saya tidak tahu pastinya. Tapi saya beranggapan kalau pendapat saya tidak ada hubungannya dengan alien. Itu Pak Bimo. Ya, terima kasih Mas. Oke, terima kasih Pak Bimo. Masih Mas Yosep. Ada lagi yang mungkin mau diskusi? Kayaknya Boleh seru nanya? tadi. Mas Andi. Oke, silakan Mas Andi. Iya, makasih Mas Yosep. Malam Mas Nur. Malam. Mas, saya mau tanya kan tadi Mas Nur sempat juga bicara tentang gangguan magnetis atau ada kondisi elektromagnetik yang khas di kawasan segitiga Bermuda. Apakah memang itu info? Saya juga suka nonton gitu ya, baik dalam seni populer gitu ya, film populer atau dalam juga berita-berita. Nah, apakah memang info itu seperti itu valid gitu ya? Atau kalau valid pun apakah dia berlaku sesaat dalam kondisi-kondisi tertentu atau memang setiap kita lewat triangle Bermuda itu, segitiga Bermuda itu, maka langsung ada gangguan magnetik terhadap arah kompas segala macam. Itu aja dulu Mas Nur, makasih. Terima kasih. Menurut saya gangguan yang tadi disebutkan dengan compass variation itu tidak selalu ya, karena kadang mungkin ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Saya tidak tahu persisnya karena saya juga tidak terlalu menganut teori yang mengatakan karena compass variation itu. Tapi memang di beberapa kasus pesawat yang hilang itu ataupun nyaris hampir hilang itu dikabarkan atau pilotnya atau mungkin nakoda kapal atau apa itu melaporkan bahwa kompasnya itu kemudian berputar-putar yang tidak terkendali ya, jadi gerak-gerak gitu ya. Jadi orang kemudian dia bingung menentukan mana arah utaranya, mana apakah tujuannya sudah benar, karena begitu dia pindahkan jalurnya gitu kan serong berapa derajat saja mungkin bisa pindah lokasi berapa kilometer dan itu menjadi mudah sekali untuk menjadi tersesat. Dan efeknya kalau tersesat bahayanya adalah kehabisan bahan bakar. Oke, gimana Mas Andi? Oke, cukup Mas dari Mas Yosep. Oke, terima kasih Mas Andi. Ada lagi mungkin yang mau bertanya atau punya pandangan lain? Boleh kok, bebas kasih pandangan mengenai segitiga Bermuda ini. Mas Tribondi mungkin? Oke, kalau gitu saya nambah lagi deh ke Mas Nur. Oke, Mas Nur kan tadi kan saya juga sempat baca ya bahwa Columbus pun atau pelayar zaman dahulu pun pernah menginformasikan atau mengalami hal yang sama. Itu valid nggak infonya Mas Nur? Makasih. Kalau Columbus yang saya baca itu dia melihat ada UFO ya, salah satunya ya. Dia melalui Laut Sargasso kalau nggak salah ya, itu yang cukup termasuk daerah yang cukup berbahaya ya. Kadang-kadang tidak ada, bahkan kadang-kadang tidak ada angin, tapi
atau pada dasarnya dia selamat sampai di Amerika di daratan kan. Jadi dia tidak mengalami yang hilang itu. Artinya cuman melalui laut yang cukup ganas saja. Oke, makasih Mas Nur. Ya. Oke, terima kasih Mas Andi. Ini ada pertanyaan dari Mas Eben, tapi kayaknya ini mungkin mengulang tadi informasi yang sudah disampaikan Mas Nur. Apakah fenomena segitiga bermuda yang seperti segitiga bermuda ini ada di tempat lain di dunia? Ya, ada sih. Di kawasan Pasifik itu juga ada daerah yang saya lupa istilahnya, mungkin disebut juga sama ya, Devil Triangle atau apa gitu ya. Ada juga. Tapi memang di beberapa kawasan itu memang ada tempat-tempat yang cukup anomali cuacanya cukup besar dan kemudian ada mudah sekali terjadi badai yang ganas gitu. Namun ini yang perlu diingat adalah begini. Kita seringkali heboh dengan kasus kecelakaan di jatuh tempat. Tapi sebetulnya yang melalui tempat itu banyak. Jadi kalau dihitung secara statistik prosentasenya mungkin ya masih kecil, tapi kan kita lebih fokus pada kasus kecelakaan. Oke, seperti yang di Masa Lembo juga itu sebenarnya ada beberapa yang pernah kita cari Mas Nur itu ya, ternyata kasusnya nggak kapal itu ternyata nggak begitu jelas. Ini ada pertanyaan juga dari Mas Tribondi. Mas Nur Agustinus, mohon maaf sedikit keluar jalur. Apa mungkin di dalam segitiga bermuda itu juga banyak didiami sama makhluk-makhluk kriptid? Ya. Saya yang pernah baca ya karena saya tidak pernah ke sana dan tidak pernah lihat sendiri ya. Itu yang bukan di Bermudanya, tapi di Laut Sargasso. Laut Sargasso itu posisinya lebih di utara lagi. Itu ada makhluk-makhluk. Kalau pernah lihat filmnya Aquaman tuh, ya itu visualisasinya. Itu coba aja googling dengan si monster Sargasso atau ya itu monster Sargasso Sea gitu ya. Itu ada makhluk yang berupa seperti bukan ikan ya, manusia seperti humanoid tapi lebih ke punya sisik, punya sirip dan sebagainya. Itu yang ya kalau itu kan pasti dianggap kriptid ya. Jadi seperti itu. Nah, kalau yang pernah lihat film Aquaman, waktu mereka ke daerah Marina Trench itu mereka diserang sama makhluk apa namanya itu ya? Saya lupa namanya yang di Aquaman itu. Itu ya makhluk yang mirip di Laut Sargasso itu. Tempat Columbus juga ngelihat USO ya Mas ya? Iya. Oh oke, yang kata Mas Riboni Leviathan. Ya. Oke, ada lagi yang mungkin mau menambahkan? Mas Tris, oke silakan Mas Tris bisa ditanyakan langsung. Oke, jadi Mas Tris ini menanyakan, dia maaf telat nyimak, apakah di segitiga bermuda ini ada hubungannya dengan pertemuan arus panas dan arus dingin? Seperti yang pernah dibahas beberapa teori. Ya, kemungkinan itu memang bisa ya. Artinya, tapi saya tidak begitu mengikuti yang teori yang itu. Jadi di daerah itu memang ketika gini ya, kalau kita tahu bahwa misalnya satu contoh ya, ketika kita satu hari siang hari aja itu udaranya itu panas, terik gitu ya, tiba-tiba mendung.
apa yang terjadi pasti anginnya sangat kencang. Karena terjadi perpindahan arus atau udara ya dari yang pertukaran udara yang begitu cepat sehingga menimbulkan angin yang begitu kencang. Akan beda kalau misalnya suasana mendungnya itu lebih pelan-pelan gitu, kondisi anginnya juga tidak terlalu besar. Nah, itu yang sama juga kalau di suatu tempat ada perubahan arus mungkin antara yang dingin dan yang panas, pasti akan menimbulkan suatu proses badai yang lebih besar. Nah, proses badai yang kadang-kadang kan bisa terjadi mendadak. Saya itu kan juga sering misalnya pergi berangkat masih cerah, tiba-tiba mendung gelap dan anginnya kencang banget. Nah, itu juga sama yang ketika dialami misalnya pilot ataupun awak kapal ketika dia berlayar atau terbang, yang semula cerah tiba-tiba berubah dengan cepat dan mereka juga tidak siap. Artinya kalau mengitari badai itu pasti tidak akan cukup bahan bakarnya misalnya, kalaupun masuk atau berusaha untuk naik di atasnya ya biasanya bisa selamat. Tapi kalau mungkin pas naas ya mungkin bisa bahaya. Jadi artinya kalau itu terjadi ya pasti akan terjadi badai yang cukup besar. Oke, terima kasih Mas Nur. Oh ya, untuk rekan-rekan semua, mohon maaf sebenarnya ada pembahasan lagi dari narasumber lain, Mas Dino Michael. Rencananya Mas Dino Michael akan membahas dari sisi pandang spiritual atau supranatural. Tapi mohon maaf sampai sekarang Mas Dino mengalami sedikit gangguan, belum bisa bergabung dengan kita. Zoom-nya ada bermasalah. Jadi silakan kalau rekan-rekan mungkin ada punya pandangan juga yang mungkin ada menyerempet ke spiritual atau mungkin supranatural yang pernah dibaca, bisa kita diskusikan bersama. Atau mungkin Mas Reza mungkin ada pandangan? Mungkin mewakili Mas Dino. Halo Mas Reza? Kayaknya Mas Reza lagi nggak aktif. Ada pertanyaan lagi Mas Nur dari Mas Tribondi. Benar atau tidak Mas Nur kalau konon tempat lokasi mata air Ainul Aikin terletak di segitiga Bermuda? Saya tidak tahu itu apa itu. Mungkin Ainul bisa Aikin dijelaskan. plus mata air keabadian. Oh. Ainul Yakin. Aku juga baru pertama dengar. Mungkin Iya. coba mungkin Mas Tribondi bisa jelaskan. Atau ada yang mungkin yang lain yang udah pernah tahu bisa menjawab ini? Mas Yosef. Oke, Mas Arianto, silakan. Ini mata air itu kali, mata air yang ada di apa film bajak laut itu loh. Yang Caribbean itu. Pirates of Caribbean kan ada yang air mancur abadi untuk awet muda itu loh. Mungkinkah itu maksudnya? Jack Sparrow. Ya. Oh, ini Mas Tribondi, apa seperti di kisah Jack Sparrow atau yang di dalam agama? Kalau yang dalam agama aku belum tahu. Ya, tadi kan Mas Tribondi juga bilang bahwa Nabi Khidir hidup abadi karena minum mata air tersebut. Ya, cerita itu saya belum tahu, tapi memang ada sih apa namanya? Informasi tentang air kehidupan itu ya. Di banyak mitos itu juga ada tentang entah itu apakah buah yang atau makanan yang bisa untuk membuat orang abadi gitu ya. Oke, ini aku baru ngeh ini Mas. Ini cerita soal Zulkarnain. Jadi waktu itu yang Zulkarnain itu kan sebenarnya Alexander the Great ya, Zulkarnain itu yang ketemu juga dengan bangsa Gog Magog yang di balik bukit itu. Oke, itu sebenarnya bukan kisah nyata ya. Alexander the Great, cerita Alexander the Great yang
diambil dari Zulkarnain itu adalah sebenarnya karya fiksi. Fiksi dari namanya The Alexander Romance. Itu fiksi. Alexander Romance itu adalah fiksi. Mungkin ada lagi yang mau bertanya? Bentar. Maaf tadi. Ini dari Mas Yose, Mas Nur. Mas Yose itu bertanya apakah benar bahwa yang dihilang di segitiga Bermuda itu masuk ke lorong waktu dan dipindah ke masa lalu atau masa akan datang. Apakah benar seperti itu, Mas Nur? Terima kasih. Ya, makasih Mas Yose. Itu memang ada teori yang mengatakan ada wormhole atau lubang cacing di sana, ya. Kemudian dipindahkan ke tempat lain, macam diteleportasi. Itu salah satu teorinya, memang. Nah, memang tapi membuktikannya kan tidak mudah. Jadi sementara ini saya tidak bisa mengatakan apakah itu benar atau tidak, tapi saya tidak mengikuti teori yang itu. Oke, terima kasih Mas Nur. Gimana Mas Yose, kira-kira udah bisa atau mau ditanyakan lagi? Oke, udah jelas. Tentang Zulkarnain ya, Zulkarnain memang tadi kan Mas Yose bilang ya. Saya kebetulan tadi cari buku, kemudian saya baru dapat buku ini karena saya senang dengan cerita-cerita ini. Ini kalau pengamatan ini out of topic sebetulnya tentang Zulkarnain. Karena temboknya itu kan salah satunya kan bertemu apa Yajuj Majuj ya, kemudian ada tembok ya. Tapi temboknya kan sudah ditemukan, bukan tembok Cina sih sebenarnya. Kalau di buku ini menurut saya sudah tidak sesuai, tidak benar. Karena temboknya itu ada di Eropa kok sebetulnya. Jadi di Aljazair kalau menurut yang saya pernah baca. Jadi di buku, kebetulan saya punya buku Alexander Romance-nya. Ini saya posting di chat aja, Alexander Romance itu karangan siapa di Wikipedia. Jadi waktu dia ketemu bangsa Gog Magog itu kemudian dibangun tembok sampai katanya hari penghakiman baru tembok itu runtuh. Itu memang diadaptasi masuk ke dalam Al-Quran, tetapi mohon maaf ini bukan maksudnya apa, tetapi memang itu sebenarnya kisahnya adalah dari sebuah cerita fiksi. Jadi dari cerita fiksi. Bukan dari kisah nyata. Mari kita kembali ke laptop. Oke, mari kita kembali ke segitiga Bermuda. Ada lagi mungkin yang mau menambahkan? Nah, sebetulnya kalau saya pernah membaca sebuah buku juga, itu ada banyak kan tentang penerawangan. Jadi ada orang-orang yang berusaha untuk menerawang, gitu, semacam apakah itu remote viewing atau apakah itu mungkin AP atau astral projection ya, untuk mencari tahu tentang segitiga Bermuda ini. Jadi sebetulnya nanti Mas Dino maunya membawakan tentang hal itu, sebuah penelitian yang bersifat psychic atau paranormal yang melihat gimana sih keadaan segitiga Bermuda itu. Nah, sebetulnya yang bagi yang bisa melakukan AP atau remote viewing, bolehlah sekali-kali mencoba untuk mencari tahu apa yang ada di dalam segitiga Bermuda. Oke, ini sekalian juga saya sampaikan permintaan maaf dari Mas Dino karena masih belum bisa. Dia masih akan terus coba sampai jam 21.45 katanya. Belum bisa login. Lalu Mas Nur ada pertanyaan juga dari Mas Brandy. Apakah bangkai-bangkai kapal yang hilang itu pernah ditemukan lagi di segitiga Bermuda?
Ya, pernah. Ada yang ditemukan. Jadi saya jawab singkat aja, ada yang ditemukan. Ada yang ditemukan, oke. Oh, ini dari Pak Bambang Agama dan Fiksi. Ya gini Pak, jadi kayak contohnya gini ya, Alexander cerita bukan Alexander, sorry maaf, maksud saya misalnya cerita Caesar and Cleopatra. Caesar and Cleopatra memang itu diambil dari kisah nyata, tetapi yang misalnya ditulis oleh si Shakespeare itu adalah fiksi. Dia mencoba mengambil tokoh dari kisah nyata terus ditambahkan menjadi sebuah karya fiksi, diubah sedikit, ditambah ucapan-ucapan, ditambah dramanya. Ini ada banyak yang memposting tentang petualangan gaib jin segitiga Bermuda, wawancara jin segitiga Bermuda. Oke, saya mau mencoba menanggapi yang dari menurut pandang saya ya. Mungkin kita bisa diskusikan bagi yang menurut M. Fatulido, jin itu apa? Mungkin bisa memberikan penjelasan dulu. Mungkin lewat langsung ngomong, kalau nggak pakai video nggak apa-apa. Silakan. Silakan Mas. Oh ya Mas ya. Fatulido, silakan Mas. Mas Fatur. Oke, mantap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, sebelumnya saya izin gabung ya Pak. Iya. Tapi audio saya nggak connect. Cuman saya sangat excited banget dengan tema ini, soalnya saya juga suka nonton tema-tema yang misteri begini ya. Ya. Di situ saya sebelumnya sudah nonton di petualangan gaib itu yang tentang jin yang bisa diwawancarai. Ya ini bukan aspek ilmiah sih mungkin. Cuman menurut saya belum ada referensi lain mungkin buat kita buat tahu apa yang ada di segitiga Bermuda itu. Dan di situ saya lihat dari wawancaranya namanya Gusmuh itu, dia seorang praktisi paranormal yang sudah punya semacam perguruan buat paranormal itu. Di situ dia memiliki, coba nanti disimak sendiri di YouTube ya, dia sangat update dalam kontennya. Dia memiliki kemampuan untuk komunikasi dengan jin yang entah itu jin, kalau di Islam itu kan ada banyak jin ya, ada jenis-jenisnya, dan dari penjelasan Pak Moh itu dalam petualangan gaib, jin dibedakan menjadi 3. Ada yang jin darat, ada jin laut, ada jin langit juga. Di situ yang diwawancarai untuk segitiga Bermuda yaitu jin laut. Kalau ditanya jin itu apa, saya juga sulit menjelaskannya. Soalnya saya belum pernah lihat juga. Cuma di Al-Quran juga ada, di kepercayaan agama Islam itu, bahwa jin itu memang makhluk yang diciptakan sebelum penciptaan manusia sendiri. Sudah diciptakan jin dulu sebelum manusia, terus jin memiliki kewajiban yang sama dengan manusia, menjalankan ibadah dan hampir sama lah. Ada larangan, ada perintah juga untuk jin. Cuman derajat jin dan manusia lebih tinggi manusia dalam agama Islam gitu. Untuk Bermuda ya, di penjelasannya Kang Moh dalam videonya petualangan gaib disebutkan itu, kalau saya nggak salah, nanti coba tonton, disimak sendiri videonya, bahwa di kerajaan iblis terbesar itu ada di segitiga Bermuda. Dan di situ dari penjelasan jin itu katanya
di situ memang terstruktur sekali. Jadi ada level-levelnya dari jin-jin itu, mereka punya tugas sendiri-sendiri dan sangat complicated. Boleh nanti disimak sendiri, saya nggak bisa menjelaskan secara lengkap. Cuman kalau nanti ada isu lain semacam apakah alien itu ada, di penjelasannya Kang Moh itu juga ada penjelasan tentang alien tapi dari narasumber jin. Dia menggunakan summon ya, kita mengenalnya summon, dia memanggil jin yang dari langit itu, masukkan ke mediator manusia, ditanya-tanyai apakah ada alien juga. Itu si jin itu jawab mungkin ada, cuman dia tidak mampu menjangkaunya. Begitu. Jadi nanti bisa disimak bareng-bareng ya. Di petualangan gaib itu ada beberapa referensi lah, untuk UFO juga, untuk Putri Duyung ada, tapi dari referensi spiritual bukan ilmiah. Oke, terima kasih Mas Fatur. Pak Bimo mungkin ada pertanyaan, raise hand. Terima kasih. Terima kasih Mas Fatur. Ya, Mas Nur, ini saya ada satu buku, judulnya itu Without the Trace. Ini dari Charles Berlitz. Ini di sini dia ungkapkan bahwasanya ada, ini buku tahun 79 ya, pada 80 sampai tahun 80 itu atau 79 itu ada 143 kasus hilang pesawat dan kapal yang melintas di Bermuda Triangle. Nah, kira-kira apa Mas Nur ada update lagi dari berapa kasus kira-kira sampai saat ini di Bermuda Triangle itu? Kemudian yang pertanyaan kedua, apakah Mas Nur juga, saya ingin tanya aja sama Mas Nur, apakah Mas Nur tahu mengenai kisah dari kapal Mayflower? Itu kalau saya yang bergerak dari Inggris ke New York, kalau salah itu. Saya kurang paham tuh mengenai kapal Mayflower, apa yang terjadi di situ. Ya. Masih Mas Nur. Ya, kalau kapal Mayflower itu kalau dari Inggris ke New York mestinya nggak lewat Bermuda ya saya. Oke. Nah, kalau yang update kasus-kasus itu jumlah kapal yang hilang, menurut saya sih kapal atau pesawat yang hilang makin sedikit. Bahkan hampir mungkin kasus yang terakhir saya lupa pastinya karena saya mungkin tidak melakukan pencatatan, tapi karena yang saya tahu tidak sebanyak dulu. Mungkin juga karena teknologi pesawat dan kapalnya juga lebih baik daripada dulu ya dalam menghadapi badai dan sebagainya. Oke. Jadi ini daftar ini adalah dari tahun 1800, Mas Nur. Iya. Ya. Cuman memang perkembangannya lebih lanjut, beberapa tuh akhirnya ditemukan bangkainya karena pesawat atau kapal yang tenggelam di laut yang cukup dalam tuh di masa itu juga susah ya untuk menemukannya karena mencari bangkai misalnya kapal yang di dasar laut seluas itu dan tidak diketahui di mana posisi terakhirnya itu juga tentunya sangat tidak mudah. Oke, terima kasih Pak Bimo, Mas Nur. Ini kebetulan saya baru dapat info Mas Dino mau mewakilkan ke Mas Reza untuk sementara untuk menyampaikan presentasinya. Oke, Mas Reza silakan. Halo, selamat malam semuanya. Pertama-tama Mas Dino,
minta maaf karena tidak bisa mengikuti Zoom ya, disebabkan tidak bisa masuk ke Zoom, ada masalah dengan laptop atau PC-nya. Jadi, suara saya kok putus-putus ya? Lancar, Mas, lancar. Oke. Jadi, saya di sini memberikan presentasi yang sudah dibuat oleh Mas Dino ya, tentang segitiga bermuda. Akan saya sampaikan sebisa saya menyampaikan ya, jadi mohon maklum. Oke, saya akan mulai presentasi yang sudah dibuat oleh Mas Dino tentang segitiga bermuda. Sebelumnya, sebagai gambaran, presentasi yang dibuat oleh Mas Dino ini mengenai buku yang ditulis oleh seorang penulis, juga seorang supranaturalis yang bernama Paige Bryant. Paige Bryant ini perempuan, ya perempuan. Nah, di sini ada pengalamannya Paige Bryant, bagaimana Paige Bryant itu melakukan semacam investigasi bersama timnya. Sebentar, saya share screen. Ini dia. Apa bisa terlihat ya? Ini belum, Mas, masih tunggu. Oke, sip. Sebentar, saya lupa tombol untuk full. F5, Mas. F5, oke. Oh, sebentar. Atau dari slideshow, menu slideshow bisa. Sudah ya. Nah, ini dari yang Mas Dino dapatkan informasi, jadi Paige Bryant adalah seorang wanita cenayang yang percaya adanya energi di alam semesta. Energi ini menurut Paige Bryant tidak pernah mati, dan orang yang sudah mati pun tetap ada energinya. Kita dapat merasakan melalui vibrasinya. Paige Bryant sendiri sudah mengetahui tentang laporan banyaknya kapal dan pesawat yang hilang di segitiga Bermuda, termasuk para awaknya. Pada tahun 1974, ia memutuskan untuk melakukan investigasi langsung di atas lautan segitiga Bermuda. Ia ingin melacak vibrasi energi yang ada di sana. Kemudian investigasi Paige Bryant ini mengemukakan beberapa hal ya, seperti investigasi tersebut dilakukan 2 kali, pada bulan Juli dan Agustus di tahun yang sama, yaitu tahun 1974, dilakukan dengan tim khusus yang terdiri dari pilot, asisten, dan reporter. Paige dan timnya menggunakan pesawat kecil dan Paige mengandalkan kekuatan psychic-nya selama investigasinya menelusuri segitiga Bermuda. Setiap kali melakukan investigasi, Paige selalu tidak dapat mengingat secara detail apa yang disaksikan dalam visionnya. Nah, oleh karena itu, Paige melakukan regresi hipnotis agar dapat mengungkap apa yang dilihatnya. Tapi pada dasarnya Paige sendiri tidak terlalu percaya ya dengan metode hipnotis semacam itu. Nah, apa yang diungkap Paige adalah ada lorong misterius di dasar laut segitiga Bermuda. Dalam lorong itu terdapat bangkai-bangkai pesawat terbang, baik dari pesawat sipil ataupun militer. Paige juga melihat ada USO di sana ya. Bagi yang tidak tahu USO ini semacam UFO yang ada di dalam air. Di perairan dekat Bimini pernah terdapat daratan dengan peradaban besar. Paige melihat bangunan-bangunan kuno ala Romawi. Paige bertemu dengan roh pilot dari Flight 19 yang hilang di segitiga Bermuda pada 5 Desember 1945. Nah, roh inilah yang ikut membantu Paige dalam mengungkapkan misteri. Lalu dalam proses investigasinya itu, dalam proses ini ya, visionnya ya, penelusurannya dengan vision kemampuan psikiknya, dia melihat ada tabung misterius ya. Tabung misterius ini tidak berwarna menurut Paige ya, tetapi dia seperti nggak ada ujungnya. Mungkin sebenarnya ujung satunya ini mengarah ke angkasa. Jadi satu ujungnya ini ada di perairan, satu lagi itu ujungnya itu mengarah ke angkasa. Cuman dia tidak tahu
sampai di batas mana ini tabung energi tersebut. Terus diameternya itu kira-kira 2 mil. Dan dia tuh melihatnya kalau nggak salah di pantai Miami waktu itu. Nah, tabung energi ini uniknya tidak selalu berada di suatu tempat ya, tapi dalam kondisi tertentu seperti adanya badai besar atau perubahan cuaca, tabung ini dapat berpindah. Bisa berada di pantai Amerika bagian timur, Kuba, Puerto Rico, Bermuda, dan setiap pesawat atau kapal yang melewati tabung ini akan lenyap atau mengalami dematerialisasi. Tabung energi ini juga terdapat di Laut Jepang, tepatnya di Okinawa. Banyak kapal dan pesawat hilang di sana, dan peristiwa tempat itu disebut dengan Devil Sea. Nah, ini ilustrasi tabung energi di Miami Beach ya. Ini ilustrasi saja. Diameter kira-kira 2 mil dan mengarah keluar angkasa. Tabung tidak memiliki awal dan akhir. Kalau menurut sketsa yang dibuat Mas Dino ya, jadi kemarin Mas Dino sempat ngirim sketsa, terus saya tanya apakah ini buatan Page atau bukan? Oh bukan, ini buatan saya gitu. Kalau menurut Mas Dino itu tabungnya itu melengkung. Ini tapi saya buatnya lurus. Saya kurang tahu kalau ternyata melengkung ke atas. Jadi menurut Mas Dino ya, yang pematerinya itu, pemateri kita malam ini seharusnya tapi berhalangan, tabungnya itu melengkung dari air itu melengkung ke atas ya, menyerong gitu seperti itu, tidak lurus seperti ini. Itu menurut Page Bryan. Nah, ada generator kristal di dasar laut. Jadi menurut Page ada generator alami di dasar segitiga Bermuda. Generator ini dibuat dari batu kristal dan menghasilkan energi yang besar. Peradaban zaman dahulu menggunakan energi kristal ini untuk tujuan kesehatan dan aktivitas okultis. Lalu ada pangkalan UFO di dasar laut. Nah, ini masih menurut Page, terdapat pangkalan alien di dasar laut. Mereka sudah lama berada di situ menurut Page. Tetapi Page sendiri tidak mengetahui dari mana asal mereka dan apa tujuan alien tersebut. Alien ini ikut mengawasi program-program ruang angkasa Amerika Serikat dan negara-negara lain. Nah, ini buku yang ditulis oleh James Paul Chaplin ya, yang berdasarkan penelusuran Page Bryan, judulnya Psychic in the Diffuse Triangle. Nah, ini tahun 76, investigasi James Paul Chaplin menulis perjalanan investigasi Page Bryan dan timnya dan diterbitkan dalam sebuah buku judul Psychic in the Diffuse Triangle. Buku ini uniknya didedikasikan untuk roh penerbangan Flight 19 yang membantu Page saat investigasi. Nah, ini seperti ini dedikasinya ya. Didedikasikan untuk roh yang sudah membantu penelusuran Page Bryan. Kalau nggak salah namanya itu ini Sersan mungkin ya, Robert Francis ya, Gallivan USMC. Seperti itu. Sepertinya ini saja slide yang dibuat oleh Mas Dino. Oh ya, sudah selesai. Itu terima kasih. Itu tadi yang saya sampaikan mewakili Mas Dino. Mohon maaf bila ada kekurangan. Oke, terima kasih Mas Reza. Mewakili Mas Dino ya. Jadi kalau ada pertanyaan yang untuk Mas Dino bisa langsung tanya ke Mas Reza. Mereka satu tim. Oke, dari yang disampaikan Mas Reza mungkin ada pertanyaan. Menarik juga ini Page Bryan. Page Bryan ini apa masih saudara sama Kobe Bryant atau enggak ya, Mas? Mungkin sama Tommy Page. Silakan mungkin kalau ada yang mau menanggapi hasil dari ini bisa dibilang ya channeling atau apa ya. Mas Nur mungkin ada tanggapan? Ya, sebetulnya ini hampir jadi sejalan dengan mungkin yang saya kemukakan tadi ya. Kalau ada hubungannya dengan alien, nampaknya saya setuju. Ya. Jadi gini, tadi kan dikatakan bahwa ada pangkalan alien ya. Ya, sangat mungkin karena pangkalan alien di mana-mana ada. Ada lorong
mungkin sekali memang itu menghubungkan ke pangkalan alien yang ada di dalam bumi, yang inner earth civilization tadi. Tapi mungkin untuk melakukan serangan langsung ke sana kan susah ya. Artinya secara teknologi di saat itu, di tahun 45 itu mungkin tidak mudah untuk sebuah kapal selam bisa langsung masuk ke sana. Mungkin kalau sekarang ya lebih mampu ya kan dengan kapal selam yang lebih baru dan bertenaga nuklir. Nah, dugaan saya memang Amerika berkepentingan untuk menghancurkan pangkalan alien ini. Nah, apa yang dilakukan yaitu mencari lorong yang lain, jalan-jalan yang lain. Nampaknya yang dipilih adalah Antartika karena mungkin pihak Amerika juga, ini hanya dugaan loh ya, karena Amerika kan pastinya saat bisa mengalahkan Jerman waktu Perang Dunia Kedua, mereka pasti menemukan banyak dokumen-dokumen. Dan mereka juga tahu bahwa Jerman pernah melakukan ekspedisi ke Antartika, ya, dan mengatakan Antartika sebagai apa? Saya lupa istilahnya. Mungkin Mas Joseph, selain apa itu loh. Jadi, nah kalau misalnya pihak Jerman kemudian tahu bahwa di Antartika itu ada pangkalan alien dan mereka kemudian bekerja sama untuk teknologinya, maka serangan itu pasti akan diarahkan ke Antartika. Itu yang sebabnya saya menduga bahwa peristiwa hilangnya pesawat Flight 19 itu ya dalam rangka mereka tahu bahwa itu disebabkan oleh alien. Tapi saya tidak bisa mengatakan bahwa pesawat-pesawat yang lain atau kapal-kapal yang lain itu juga disebabkan oleh alien. Ya. Bisa juga ada beberapa atau mungkin sebagian besar karena faktor cuaca dan sebab-sebab lain. Tapi yang khusus yang Flight 19 ini saya pikir beda. Ya. Saya bisa pastikan beda karena menyangkut 5 pesawat sekaligus hilang. Dan mereka adalah pilot-pilot pesawat dari US Marine Corps ya, yang mestinya ya berpengalaman lah. Itu yang kemudian menyebabkan Amerika berkepentingan untuk memburu ke Antartika. Ini menarik karena suatu saat nanti rencananya juga akan dibahas oleh Mas Nugi tentang German Breakaway Group. Jadi sepertinya ada konflik yang terus berlanjut, walaupun Jerman itu sudah kalah perang, tapi memang Jerman secara negaranya memang kalah, orang-orangnya juga sudah membantu pihak Amerika dan sebagian juga dibawa ke ke Rusia juga pada waktu kalahnya ke Jerman di Perang Dunia Kedua. Namun pihak yang membantu Jerman dalam hal ini adalah aliensnya, yang diduga sebenarnya bukan dari ekstraterestrial, tapi dari inner earth civilization. Itu yang mau dikejar sama Amerika Serikat waktu itu. Nah, kalau ini dihubungkan dengan tadi yang dikatakan oleh Mas Fatur itu, tentang jin dan sebagainya, saya tidak menampik kemungkinan bahwa bisa saja inner earth civilization itu ya dianggap sebagai dalam tanda petik jin. Cuman masalahnya adalah gimana konsep kita atau persepsi kita memaknai tentang jin. Ya. Karena bisa beda-beda. Ya. Karena itu sangat tergantung dari ajaran yang dianut juga. Saya juga pernah diskusi, misalnya Mas Nugi juga pernah memberitahu bahwa jenis-jenis jin memang sama seperti tadi dikatakan. Ada yang di air, di laut ya, yang sifatnya yang disebut dengan jin akuatik. Ada juga yang mungkin di langit, di antariksa, ada juga yang mungkin di darat dan sebagainya. Nah, kemungkinan bahwa itu sama yang disebut dengan alien, sehingga ada orang-orang yang berkeyakinan bahwa alien itu adalah jin, ya memang
tidak menutup kemungkinan itu, karena itu hanya masalah istilah menurut saya. Dan sekali lagi, apa yang kita persepsi tergantung dari apa yang kita percayai berdasarkan apa yang kita terima selama ini dari orang lain, terutama orang itu jika adalah guru-guru kita. Itu pendapat saya, Mas Joseph. Oke, terima kasih Mas Nur. Ini sudah ada pertanyaan juga untuk Mas Reza. Mas Reza, kira-kira apa saja yang disampaikan roh-roh tersebut kepada para cenayang, kepada si Page Brian? Terima kasih. Kalau yang disampaikan itu tadi sih ini ya yang sudah dijelaskan apa namanya oleh Page Brian. Jadi seperti ada seperti tadi saya ketawa soalnya headset saya belum nyolok ternyata. Jadi saya ngomong sendiri. Jadi yang disampaikan adalah adanya ini apa namanya lorong tadi ya, ada bukan lorong, tabung energi. Kemudian ada generator dari prana, dari kristal, kemudian adanya pangkalan alien. Terus tadi ada yang ini sudah memberikan saya link ya, memberikan link dari Mas IEDS. Tadi saya juga sudah tanya ke Mas Dino, ini tinggal menunggu jawabannya Mas Dino. Nah ini link yang diberikan Mas IEDS untuk jawaban Mas Yose Mario katanya. Terus ini, nah ini jawabannya Mas Dino nih. Roh itu hanya berkata kalau Page dan timnya sudah dekat dengan rahasia segitiga Bermuda. Rupanya yang dimaksud pilot itu adalah tabung misterius. Jadi rahasia terdekat itu maksud dari roh pilot ini adalah adanya tabung energi tadi. Itu sih, Mas sebentar. Mas Aryo. Iya. Ya itu, Mas. Tabungnya itu tadi katanya melengkung. Melengkungnya seperti apa, Mas Reza? Melengkungnya seperti pelangi begitu atau melengkungnya melengkung ke atas, cuma melengkung aja ke atas? Kalau pelangi itu kan arci ya, membusur arci, ya. Membusur ya. Enggak, bukan seperti pelangi, lebih cenderung ke dia melengkung aja. Melengkung aja maksudnya itu melengkung tapi ujungnya itu ke angkasa. Tapi nggak ngerti sampai mananya gitu. Cuman melengkung tapi nggak arci, tapi kayak kalau dari sketsanya Mas Dino ya, ya jadi kayak ini loh, kayak waterboomnya itu loh, kolam renang seperti itu. Jadi melengkungnya seperti itu, tapi nggak berkelok-kelok seperti itu sih, cuma melengkung sekali gitu, keluar angkasa. Lalu posisi kristal itu di mana? Tidak dijelaskan sih oleh Mas Dino di mananya. Enggak ini juga enggak dijelasin juga apakah kristal itu sama seperti yang dijelaskan Mas Nugi di tentang EIC-nya Korigudi? Bisa jadi ya Mas, bisa jadi. Tapi tidak dijelaskan sih oleh Mas Dino. Oke. Ini soalnya tadi ada pertanyaan soal kristal itu. Ya. Oke, ini sudah nggak terasa udah sampai penghujung acara, udah sampai jam 10. Kita akan nanti sesudah jam 10 kita masuk acara bebas, bisa bertanya apa aja. Mungkin Mas Reza mau mewakili untuk Mas Dino untuk menyampaikan kesimpulan. Lalu nanti Mas Nur. Oke, kalau dari kesimpulan yang saya dapat dari apa yang Mas Dino sampaikan, memang di dalam investigasi yang dilakukan oleh Page Brian dan tim kecilnya ini memang mengindikasikan bahwa segitiga Bermuda ini memang ada misteri, yang misterinya ini, dalam misteri ini ada hal-hal yang lain yang menyertainya, jadi nggak cuma satu aja. Tapi tadi seperti ada generator kristal dan lain sebagainya, ada tabung energi. Jadi memang ada misteri lain yang terselubung di dalam segitiga Bermuda. Gitu Mas Joseph. Oke, terima kasih Mas Reza. Bilang ke Mas Dino juga kami terima maafnya. Oke. Satu lagi Mas Joseph, ya, menurut mengenai masih tentang Page tadi ya, ini dari Mas Dino barusan. Oke. Dan roh yang tadi membantu ya, roh sersan tadi ngomong ke Page bahwa jangan pernah kembali lagi ke segitiga Bermuda. Itu aja. Oh, oke. Walaupun tiap hari jalur yang melewati segitiga Bermuda lebih dari
10 penerbangan ya. Nah, dan juga itu dia. Oke, Mas Nur, silakan Mas Nur untuk kata-kata penutup Mas Nur. Sorry Mas, mic-nya masih off. Ya, jadi Segitiga Bermuda ini memang kawasan yang misterius ya. Saya sih tertarik juga dengan apa yang diteliti oleh Paige Bryan ini. Karena itu juga mendukung dengan apa yang saya duga bahwa ada kaitannya dengan alien. Tapi kita memang perlu mencari informasi yang lebih banyak. Kalau kita bisa merangkum atau mendapatkan dari berbagai pihak, ya mungkin termasuk dari Kemdikbud, mungkin juga dari tadi yang diinformasikan oleh Mas Fatur misalnya, yang melalui dari komunikasi dengan makhluk jin itu misalnya, ya kita bisa coba cari benang merahnya atau mungkin mana yang kita anggap sesuai dan mungkin mana yang tidak, kita bisa pilah-pilah paling tidak. Nah, seperti misalnya tadi dikatakan oleh Paige Bryan ada kristal dan sebagainya, itu saya langsung akan ingat dengan apa yang dikatakan oleh Kemdikbud yang pernah disampaikan juga oleh Mas Nugi di Beta Talks tentang teknologi dari Inner Earth Civilization. Ini semua akhirnya nanti akan menyambung ke Inner Earth Civilization. Apa itu Inner Earth Civilization? Bagi yang belum mengikuti Beta Talks sebelumnya, bisa dilihat di channelnya Beta UFO Indonesia tentang Inner Earth Civilization. Itu Mas Yosef dari saya. Mungkin nanti kita akan lebih menarik lagi kalau mendengarkan penjelasan Mas Nugi tentang German Breakaway Group. Oke, terima kasih Mas Nur. Benar, itu yang bisa menjelaskan lebih banyak ya tentang fenomena-fenomena itu sampai ke Kutub Selatan juga. Oke, terima kasih semuanya yang sudah hadir malam ini. Mohon maaf ada banyak kendala yang terjadi. Kita bertemu lagi nanti hari Rabu tanggal 3 Februari dengan tema untuk memperingati hari ulang tahun Pak Jacob Selatun. Jadi temanya adalah mengenal Bapak Jacob Selatun, Bapak UFO Indonesia, bisa dibilang seperti itu. Seperti biasa di acara terakhir, saya minta untuk semuanya foto-foto sebentar. Sorry, ini ada saya keliru ngomong, bukan hari lahir tapi hari meninggalnya Pak Selatun. Oke, bisa dihidupin mungkin kameranya. Oke, 1, 2, 3. Terima kasih semuanya yang udah hadir malam ini. Sampai ketemu nanti hari Rabu. Sekarang kita masuk ke acara bebas. Silakan boleh bertanya apa saja. Terima kasih Mas Reza. Terima kasih Mas Reza dan Mas Nur. Terima kasih Mas Reza. Ya, sama-sama.